Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah rangkaian listrik 1. Kali ini kita akan membahas tentang teorema superposisi. Ini merupakan lanjutan dari pembahasan tentang analisis rangkaian, di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang nodal analisis atau metode titik simpul, dan juga kita sudah membahas loop analysis atau sering disebut dengan metode arus mesh. Nah, kali ini kita akan membahas tentang teorema superposisi. Jadi untuk teorema superposisi ini, ya, kalau di dalam rangkaian linear itu mengandung lebih dari satu sumber tegangan bebas, atau bisa juga tegangan terikat, ya, atau tidak bebas, atau sumber arus bebas atau sumber arus terikat yang melalui satu elemen, ya. Itu arus yang melalui satu elemen tersebut itu merupakan penjumlahan dari arus pada saat sumber tegangan maupun sumber arus tadi bekerja sendiri-sendiri. Demikian juga untuk tegangan. Jadi kalau tegangan di dalam satu terminal elemen itu merupakan penjumlahan dari tegangan pada saat sumber-sumber arus maupun sumber tegangan tadi bekerja sendiri-sendiri, ya, dimana pada saat satu sumber tegangan bekerja sendiri, sumber yang lain itu dimatikan atau deactivated, ya. Nah, maksudnya deactivated di sini adalah dimana sumber tegangan atau sumber arus nilainya di set 0 dan sumber arus di open circuit, sedangkan sumber tegangan itu di short circuit, ya. Jadi kalau kita punya nanti sumber tegangan itu harus di short circuit, sedangkan kalau kita punya sumber arus itu di open circuit atau di hubung buka. Nah, langkah-langkahnya ada 4 langkah di sini yang harus dilakukan, ya. Yang pertama sekali, matikan semua sumber bebas kecuali tersisa satu sumber bebas. Jadi kalau ada beberapa sumber bebas, misalkan ada 5, matikan dulu 4, tinggal 1. Kemudian dengan menggunakan hanya satu sumber yang ada, baik itu sumber tegangan maupun sumber arus, kemudian kita melakukan langkah kedua, mencari tegangan atau arus yang diinginkan akibat dari sumber bebas yang tersisa tadi. Nah, kemudian langkah ketiga, melakukan langkah yang pertama dan yang kedua tadi, tetapi dengan sumber bebas yang lain. Sementara sumber bebas yang lainnya itu dimatikan juga, ya. Kemudian carilah arus atau tegangan yang diinginkan dengan melakukan penjumlahan aljabar. Nah, ini langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan satu rangkaian dengan menggunakan teorema superposisi. Nah, mungkin kita akan lebih mudah memahami kalau kita melihat contoh soal, ya. Nah, ini contoh yang pertama. Coba kita lihat. Di sini kita melihat ada sumber bebas, sumber tegangan bebas di sini, ada sumber arus bebas, di sini ada sumber arus bebas kedua. Jadi ada 2 sumber arus bebas, lalu ada 1 sumber tegangan bebas. Nah, lalu yang ditanya adalah arus yang melewati 20 ohm ini. Jadi I yang mengalir dari sini. Nah, dengan mengingat tadi langkah-langkah yang kita bahas tadi, ada 4 langkah, berarti kita harus mematikan sumber arus yang lain, hanya tinggal 1, ya. Nah, coba langkah pertama adalah berarti, nah ini misalkan sumber tegangan 12 volt yang kita aktifkan, lalu sumber arus yang lain ini dimatikan. Nah, ini kebetulan di sini sumber arus, di sini sumber arus. Ingat tadi kalau sumber arus di open circuit atau di hubung buka, sedangkan kalau sumber tegangan di short circuit. Nah, karena di sini tadi adalah sumber arus, maka ini di open circuit, ini di open circuit. Nah, dengan demikian sekarang rangkaian kita sekarang hanya ini, ada tinggal ini saja nih. Nah, kalau kita lihat ini berarti bisa kita lihat ini jadi satu loop tertutup saja ini, bisa kita gunakan KVL, ya. Nah, dan tugas kita sekarang adalah mencari I-nya, arus yang mengalir dari 20 ohm ini pada saat sumber
arus yang ada, yang ada itu hanya sumber tegangan bebas ini 12 volt. Oke, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah I aksen berapa? Kita sebut ini dengan I aksen ya, untuk besar arus yang melalui 20 ohm pada saat sumber tegangan 12 volt adanya di dalam rangkaian ini. Baik, nah sekarang kita coba mencari arus I ya. I ya, maaf ini ini sekarang kita lanjutkan. Nah, ini hanya ada satu loop seperti ini dan ini mengalir arus I ya, berarti kita mulai dari titik sini 20 I, berarti ini 20 I ditambah 12 volt, lalu ini ditambah 4 I ditambah 12 I sama dengan 0 ya. Dari sini bisa kita selesaikan, ini berarti 20 tambah 4 itu 24 tambah 12 berarti ada 36 I sama dengan minus 12, berarti I ini kalau ini kita sebut dengan I aksen, I aksennya itu adalah minus 12 per 36, berarti minus 1 per 3 ampere. Inilah I aksen yang kita mau cari ya. I aksen adalah minus 1/3 ampere ya. Oke, kemudian kita lanjutkan sekarang bagaimana kalau hanya ada sumber 3 ampere, sementara yang sumber tegangan 12 volt tadi itu kita short circuit, karena tadi aturannya kalau sumber tegangan itu di short circuit, kalau sumber arus di open circuit, maka yang ini juga masih tetap di open circuit ini ya, masih tetap terbuka. Nah oke, sekarang kalau begini berarti bisa kita lihat arus itu yang mau kita cari adalah arus yang mengalir dari sini ya, I double aksen nanti yang mau kita cari di sini. I double aksen berarti ini bisa kita lihat ini 4 ohm dengan 12 ohm itu seri, berarti itu sama 16 lalu ke sini ada 20 ohm, berarti arusnya ini arus akan mengalir dari sini ya, ada yang ke sini ya, dan itu bisa kita lihat adalah prinsip pembagi arus ya, bisa kita manfaatkan prinsip pembagi arus bahwa I double aksen itu sama dengan berarti sama dengan arus yang ke kiri ini berarti adalah 4 tambah 12 berarti 16 per 16 tambah 20 dikalikan arus 3 ampere, berarti ini sama dengan 16 per 36, berarti 16 per 36 dikalikan 3, berarti ini sama dengan 16 per 12. 16 per 12 itu sama dengan sama-sama dibagi 4, berarti 4 per 3 ampere. Nah, berarti I double aksen itu kita dapatkan 4 per 3 ampere. Kemudian sekarang bagaimana kalau yang sumber arus yang di sebelah kanan tadi itu yang 9 ampere ya, itu kita pasang, lalu yang 12 volt kita short circuit juga, lalu yang 3 ampere nanti kita open circuit. Nah itu untuk I triple aksen ya. Nah sekarang kita lanjutkan. Nah ini sekarang yang 9 ampere dipasang, lalu yang ini di open circuit ya, lalu yang sini juga di short circuit dimatikan ya.
Nah, berarti coba kita lihat di sini, ini yang 4 ohm dengan 24 ini juga terhubung seri, dan ini paralel dengan 12. Dan ini bisa kita lihat, lihat ini bahwa arus nanti akan terbagi, ada yang ke 12 ohm lalu ada yang ke 24. Berarti ini bisa kita gunakan juga pembagi arus ya. Berarti I jatuh di sini I triple aksen ini berarti bisa kita tuliskan, ini berarti adalah ini 4. Berarti kalau arus yang melalui I berarti adalah 12 per 12 ditambah 24 ya. Tapi ini arah arusnya berlawanan dengan arah I yang kita buat, berarti jadi minus ya. Jadi di sinilah kita buat minus ya, minus arus 9 ampere ya. Berarti ini 9 ampere. Berarti ini sama dengan 12 per berapa ini? Minus 12 per 36 ya. 36 kalikan 9 ampere. Berarti ini seperempat, jadi seperempat 12 dibagi 4 berarti minus 3. Berarti ini minus 3 ampere ya. Minus 3 ampere. Nah, dengan demikian kita sudah punya sekarang I aksen, I double aksen, dan I triple aksen. Dengan demikian I total itu adalah merupakan penjumlahan I double I aksen. I aksen tadi itu adalah 4/3 ya, lalu 4/3 ampere. I double aksen itu adalah minus coba 4/3 tadi ya. Maaf ini bukan 4/3, ini 1/3 tadi. Ini minus 1/3 ya, minus 1/3 lalu ditambah 4/3 lalu dikurang 3 ya, dikurang 3 atau ini 9/3 samalah ya. Berarti ini jadi sama dengan minus 6/3 sama dengan minus 2 ampere. Nah, inilah arus yang melalui 20 ohm di saat semua terpasang sumber tegangan, sumber arus itu terpasang. Jadi kalau di sini terpasang, di sini juga terpasang sumber arus, di sini juga terpasang sumber arus. Itu akan ada arus yang melalui I ini itu sebesar minus 2 ampere. Berarti sesungguhnya kalau minus 2 ampere arah arus sebenarnya dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas seperti yang kita buat di sini. Nah, seperti itu untuk mencari I yang mengalir dari satu elemen 20 ohm ini apabila kita gunakan teorema superposisi, di mana tadi kita lakukan mengganti sumber tegangan maupun sumber arus bergantian. Jadi satu-satu kita pasang. Di saat satu kita pasang, yang lain harus dimatikan. Atau kalau sumber arus di open circuit atau dihubung buka, sedangkan kalau sumber tegangan itu di short circuit. Begitu. Ya, baik. Nah, sekarang coba kita lihat contoh yang lain. Ya, contoh soal yang lain. Nah, ini contoh 2. Ya, contoh 2 ini tentukan arus I, ya, arus yang mengalir dari sini. Arus I dengan teorema superposisi. Ya, sementara di sini bisa kita lihat ada 3 sumber. Ya, ini ada sumber tegangan bebas, ini sumber tegangan bebas, ini sumber arus bebas. Nah, yang kita harus lakukan adalah mencari arus yang lewat dari sini. Nah, berarti harus satu-satu kita kerjakan. Ya, satu-satu kita kerjakan. Kalau kita gunakan yang 17 volt, berarti yang 6 volt ini harus di short circuit, yang 2 ampere ini di open circuit. Pada saat 6 volt kita gunakan, yang 17 volt itu di short circuit, yang 2 ampere di open circuit. Lalu kalau yang 2 ampere yang kita gunakan, yang 6 volt di short circuit, lalu yang 17 volt juga di short circuit. Nah, ini yang harus kita lakukan.
Nah, berarti yang harus kita cari adalah I aksen, I double aksen, dan I triple aksen. Oke, kita lanjutkan sekarang. Ini langkah pertama. Misalkan yang 17 volt yang duluan kita gunakan. Berarti yang di sini tadi ada sumber tegangan, itu kita yang 6 volt tadi kita short circuit, lalu yang 2 ampere itu di open circuit. Jadi terbuka. Nah, berarti kalau begini rangkaian kita sekarang bisa kita lihat di sini ada 17 volt, lalu di sini nanti arus akan lewat ke sini, akan terbagi ke sini dan ke sini atau ke sini. Nah, coba sekarang perhatikan, ada percabangan ke sini, ada ke sini. Nah, di sini tidak ada R, ya, tidak ada resistansi, ya, tidak ada tekanan. Arus kecenderungannya akan ke sini semuanya, tidak akan ada yang ke sini. Kenapa? Karena di sini tidak ada hambatan, di sini ada hambatan. Atau dengan secara matematis juga kita bisa buktikan bahwa 3 paralel dengan 0, 3 kali 0 per 3 tambah 0 itu hasilnya 0. Artinya apa? Resistansi ini ke sini itu 0. Atau sama saja artinya apa? Arus tidak ada yang lewat dari 3 ohm, tapi semua lewat sini. Itu maksudnya. Nah, kalau begitu berarti ini bisa kita hilangkan. Yang ada itu berarti 2 ohm paralel nanti dengan 2 ohm, lalu akan diserikan dengan 3 ohm. Berarti kalau begitu ini 2 ohm. Nah, coba kita cari sekarang. Kalau ini 2 ohm dengan 2 ohm berarti itu adalah di paralel berarti 1 ohm ya. Berarti R total berarti R totalnya ya, R total kita berarti adalah 3 ditambah 2 kali 2 per 2 tambah 2, berarti ini 1 hasilnya. 1 tambah 3 berarti sama dengan 4 ohm. Kalau 4 ohm berarti I total ya, I total berarti sama dengan 17 per 4. Ini ampere. Lalu nanti I total itu akan mengalir dari sini. Nah, tapi dia akan terbagi. Ada yang ke sini, lalu ada yang ke bawah ini. Dan ini lagi-lagi sementara ini tadi udah kita ini dianggap tidak ada ya. Nah, berarti lagi-lagi ini dengan menggunakan pembagi arus I aksen bisa dapat ini. I aksen berarti sama dengan nanti akan terbagi yang 17 per 4 itu ya 2 per 2 ditambah 2 ya, karena akan terbagi 2 ditambah 2 berarti setengah-setengah dia karena sama nilainya kan. Nah, dikalikan harusnya 17 per 4 berarti sama dengan ini kita coret dengan ini berarti sisa 2 di bawah berarti 2 kali 4 berarti 8 berarti 17 per 8 ya, 17 per 8 ya, apa namanya cuma sekarang bisa kita lihat di sini ini ada yang kesalahan ini bukan I total bukan 17 per 4 tapi ini minus karena tadi kita dari sini ini negatif positif, jadi arah arus kita buat dari sini tadi ya ke atas gini, berarti ini harus minus 17 per 4 berarti ini minus 17 per 4 lalu ini minus 17 per 8 ampere ya. Nah, ini sudah dapat kita minus 17 per 8 ampere I aksennya. Lalu sekarang kita lanjutkan langkah kedua yang sumber tegangan yang 17 volt itu kita short circuit, lalu yang sumber arus yang 2 ampere juga kita matikan, itu kita open circuit. Nah, sekarang rangkaian kita seperti ini, bisa kita lihat ini. Nah, kalau seperti ini berarti yang 3 ohm ya, yang 3 ohm ini akan paralel dengan ini ya, dengan 2 ohm, dan setelah itu akan terseri dengan 2 ohm ya. Lalu akan paralel hasilnya itu dengan 3 ohm. Berarti bisa kita lihat sekarang ini, kalau ini kita dengan R paralel gitu ya, berarti bisa kita lihat bahwa R paralelnya itu nanti adalah 3 dengan 2 berarti 3 kali 2 per
3 tambah 2 ditambah 2, berarti ini 3 kali 2 6 per 5, 6 per 5 ditambah 2 ya, berarti 16 per 5, 16 per 5 ohm. Lalu itu akan paralel dengan 3, berarti ini R total adalah berarti 16 per 5 paralel dengan 3, berarti 16 per 5 dikalikan 3 per 16 per 5 ditambah ini kita buat 15 per 5, berarti ini sama dengan apa ini 36, berarti 48 per 5 dikalikan 5 per 31 ya, berarti ini hilang, berarti R total itu sama dengan 48 per 31 ohm. Lalu I double aksen berarti sama dengan 6 per 48 per 31 ya, 48 per 31 atau ini sama dengan 6 dikalikan 31 per 48, berarti sama dengan 31 per 8 ya, 31 per 8 ampere. Ini arus yang mengalir dari sini akibat sumber tegangan 6 volt. Lalu sekarang kalau yang sumber arus yang di sebelah kanan ini, yang sumber arus 2 ampere yang kita gunakan, yang lainnya di short circuit. Nah ini yang 2 ampere digunakan, yang lainnya di short circuit. Nah kalau melihat rangkaian ini lagi balik, ini berarti lagi-lagi ini bisa kita abaikan karena arus nanti semuanya dari mengalir dari sini. Nah, kemudian yang 3 ohm ini paralel dengan 2 ohm ya, berarti bisa kita lihat kalau 3 paralel dengan 2 berarti RP kita sebut ini berarti 3 kali 2 ditambah 3 tambah 2 dibagi maksudnya, berarti ini namanya 6 per 5 ohm, berarti 6 per 5 ohm. Nah di sini berarti akan ada, nanti ini kita bisa ganti ini menjadi 6 per 5. Nah bisa kita lihat ini arus akan terbagi, arus akan terbagi nanti ya, akan terbagi, berarti arus yang dari sini ini akan mengalir ke sini sebagian, ada yang ke sini sebagian ya, ke sini. Nah berarti ini juga pembagi arus, berarti I triple aksen itu bisa kita tuliskan menjadi berarti karena arus yang kita lihat dari sini berarti 2 per 2 ditambah 6 per 5 dikalikan arus 2 ampere ya, arus 2 ampere 16 6 per 5 ini 2 ampere, berarti sama dengan 2 per 10 per 5 berarti 16 per 5 kali 2 berarti sama dengan 2 atau 4 per dikalikan 5 per 16 berarti sama dengan 5 per 4 ya, 5 per 4 ampere. Nah inilah I triple aksen. Berarti I total itu berarti adalah ini tadi. Ini adalah kalau kita tuliskan di atas ya, I triple aksen berarti sama dengan I aksen ditambah I double aksen ditambah I triple aksen berarti sama dengan I
aksen tadi adalah apa tadi, aksennya adalah minus 17/8, minus 17/8. Lalu I double aksen 31/8 tambah 31/8. Lalu yang I triple aksen 5/4 atau sama dengan 10/8 ya. 5/4 10/8 ditambah 10/8. Nah ini berarti sama dengan 24/8 sama dengan 3 ampere. Inilah arus yang mengalir dari isi yang di sini dengan sumber tegangan dan sumber arus aktif semuanya. Tetapi cara mencarinya tadi satu-satu kita cari, lalu dijumlahkan secara aljabar. Oke, baik. Ini tadi kita lihat sumber arus, sumber tegangan, semuanya adalah sumber bebas. Nah sekarang bagaimana kalau kita punya salah satunya adalah sumber tak bebas? Apa yang harus kita lakukan? Nah ini contohnya. Ini bisa kita lihat di sini kita punya sumber tegangan, tapi ini adalah sumber tak bebas. Sementara di sini ada sumber bebas, di sini sumber bebas. Nah kalau kita punya seperti ini, karena tadi di awal tadi dijelaskan, apabila kita mempunyai beberapa sumber bebas, lalu yang diaktifkan hanya satu persatu sumber bebasnya. Tidak ada disebut di sana sumber tak bebas. Kalau ada sumber tak bebas, selalu aktifkan. Nah itu dia. Kalau ada sumber tak bebas, selalu aktifkan sumber tak bebas tersebut. Jadi yang berganti-ganti hanya sumber bebasnya. Kalau sumber tak bebas harus selalu aktif. Nah berarti kalau begitu pada saat kita gunakan nanti yang 4 ampere, yang ini 3 Fx ini aktif. Lalu pada saat kita gunakan 10 volt, yang 4 ampere tidak digunakan, tapi yang 3 Fx itu harus selalu aktif. Oke, baik kita kerjakan. Berarti dan yang mau dicari itu adalah Fx-nya. Fx di sini ya. Fx itu berarti Fx ya di sini. Nah, berarti yang mau kita cari adalah F aksen X dan F double aksen. Di mana itu adalah F aksen pada saat kita gunakan 4 ampere dan F double aksen pada saat kita gunakan 10 volt misalkan seperti itu. Nah, ini. Yang pertama kita gunakan adalah yang 4 ampere. Lalu yang di sini tadi sumber tegangan yang 10 volt kita ganti short circuit. Nah, begitu. Nah, kalau ini short circuit bisa kita lihat berarti ini yang 5 ohm dengan 5 ohm ini jadi paralel. Ya, paralel. Kemudian gambar kita menjadi begini. Ini 2,5 ya. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan metode titik simpul. Bisa kita gunakan ini. Ya, kita selesaikan. Kita manfaatkan metode titik simpul atau nodal analisis yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, baik. Ini kita kerjakan sekarang. Nah, ini rangkaiannya. Ya, kalau kita rangkaian kita seperti ini, berarti ini kalau di titik FA ini kita sebut dengan VA, ya VA di sini, ya berarti ada arus nanti yang menuju ke kiri, arus yang menuju ke bawah, arus yang menuju ke kanan. Nah kalau yang menuju ke kiri berarti ini bisa kita tuliskan adalah VA dikurangi 3Vx, 3Vx dibagi 2 ohm. Ya, 2 ohm ditambah arus yang menuju ke bawah berarti 4 volt, lalu yang menuju ke kanan ditambah berarti itu VA ya, VA per 3 ditambah 2,5 berarti 5,5 ya, sama dengan 0. Dah, ini kalau ini bisa kita sederhanakan, sama-sama kita kalikan 2 misalkan, ini berarti ini VA kurang 3Vx ditambah 8 ditambah 2. Ini 2 VA ini tadi ya. 2 VA ya. Ini 2 VA per 5,5 sama dengan 0. Nah, ini persamaan 1 nih. Oke. Kemudian apalagi yang bisa kita lihat sekarang di sini.
bahwa arus yang ke sini itu adalah I2, kita sebut I2 ini. I2 itu sama dengan adalah VA per 5,5 ya, ini 5,5. Kemudian yang bisa kita lihat lagi bahwa Vx ini Vx sama dengan I2 dikalikan 3 ohm, atau bisa juga kita tuliskan Vx sama dengan I2, kita tuliskan ini I2 nya adalah berarti VA per 5,5 dikalikan 3 VA per 5,5, ini Vx. Lalu VA, karena kita mau mencari Vx kan, berarti VA yang kita hilangkan, kita substitusi. VA ini berarti sama dengan 5,5 per 3 Vx. Nah, berarti ini bisa kita substitusi ke persamaan 1. Ya, bisa kita substitusi ke sini, berarti bisa kita tuliskan ini 5,5 per 3 Vx dikurangi 3 Vx ditambah 8 ditambah 2 VA nya 5,5 per 3 Vx ya, ini 2 per ini 5,5 ada lagi di sini yang ini, berarti ini bisa kita coret 5,5 dengan 5,5 ya, berarti ini bisa kita tuliskan berarti 5,5 ya, atau ini kita buat ini 5,5 per 3 Vx, ini kita buat jadi 9 minus 9 per 3 Vx, ini jadi 2 per 3 ditambah 2 per 3 Vx sama dengan minus 8. Nah, sudah Vx nya bisa kita cari, berarti Vx ini kita gabung 2 jadi 7,5, jadi ini minus 1,5. Berarti ini kita lanjutkan ke sini, minus 1,5 Vx per 3 sama dengan minus 8. Berarti nah ini kan berarti ini sama juga dengan sama-sama dibagi 1,5 jadi 2. Berarti Vx sama dengan 16 aksen lah, X aksen berarti sama dengan 16 volt. Nah, ini dia. Kalau hanya kita gunakan yang 4 ampere sumbernya. Jadi kita dapat sekarang 16 volt. Lalu sekarang kita lanjutkan bagaimana kalau kita gunakan yang 10 volt. Ini 10 volt. Lalu yang sumber arus tadi kita open circuit. Kalau itu yang kita lakukan, maka akan ada 2 loop tertutup di sini. Ada ini 1 loop tertutup, kita sebut dengan I1, ada arus yang mengalir di sini, kita sebut dengan I2. Nah, kita bisa gunakan metode loop analysis atau metode arus mesh. Kita analisis satu persatu. Untuk loop 1 berarti bisa kita mulai dari titik ini naik ke atas, berarti minus 3 Vx ya ditambah 2 I1 ya ditambah 3 I1 ditambah 5 I1, tapi dari 5 ohm itu ada minus 5 I2 karena mengalir juga arus I2 sama dengan 0 ya, berarti bisa kita tuliskan ini 3 minus 3 Vx ditambah 2 tambah 3 itu 5, berarti 10 I1 dikurang 5 I2 sama dengan 0. Nah, ini persamaan 1. Nah, lalu dari loop 2 bisa kita tuliskan ini. Dari loop 2 misalnya kita mulai dari titik ini ke kiri. Berarti ini 5 I2 ya ditambah 5 I2
dikurang 5I1 ditambah 10 sama dengan 0. Nah ini bisa kita sederhanakan, berarti minus 5I1 ditambah 10I2 sama dengan minus 10. Ini persamaan 2. Oke, sekarang persamaan 2 dengan persamaan 1 ini bisa disubstitusi, misalkan dieliminasi. Kita kalikan ini kali 2 yang persamaan 1, berarti ini menjadi minus 6Vx ditambah 10 I1 dikurangi 6Vx ini jadi 20, ini jadi 10 I2 sama dengan 0. Kita tuliskan yang persamaan 2 minus 5 ya, minus 5 I1 ditambah 10 I2 sama dengan minus 10. Berarti ini kalau ditambahkan ini hilang, berarti ini minus 6Vx ditambah 15I1 sama dengan minus 10. Oke, lalu yang lain lagi bisa kita lihat di sini bahwa ini Vx itu adalah sama dengan 3 kali I1 ya, Vx sama dengan 3 kali I1 ya. Atau bisa kita tuliskan juga bahwa Vx atau I1 itu sama dengan Vx per 3. Berarti kita masukkan ke sini ya, ke sini, berarti bisa kita dapatkan ini, kita bisa tuliskan persamaan ini sekarang menjadi minus 6Vx karena kita mau mencari Vx kan, ditambah 15 dikalikan I1 nya Vx per 3 sama dengan minus 10 ya, berarti ini jadi 5 dengan minus 6 berarti minus Vx sama dengan minus 10, berarti Vx double aksen sama dengan 10 volt ya. Berarti kalau kita total yang tadi bahwa Vx total itu berarti sama dengan yang V1 nya tadi, V aksen 1 itu adalah 16 tadi, 16 tambah tambah 10, berarti kita akan dapatkan 26. Ini 16 ditambah 10 sama dengan 26 volt. Nah ini adalah tegangan di Fx karena ini mau dicari pada saat kita gunakan semua sumber yang ada. Nah ingat tadi, jadi yang berbeda di sini adalah bahwa pada saat kita punya sumber tak bebas itu selalu diaktifkan. Jadi yang dipergantikan itu adalah sumber bebasnya. Tetapi kalau ada sumber tak bebas itu selalu harus posisi aktif. Begitu. Nah, baik, demikian tentang pembahasan kita tentang teorema superposisi. Nanti akan kita lihat contoh-contoh kasus atau contoh soal yang lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.